dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Artinya berusaha hidup damai. Jikalau seseorang berdamai, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, maka mereka akan merasakan bagaimana tenangnya hidup sebagai pasangan suami istri. Kalau seseorang berusaha hidup damai, maka akan tercapailah keluarga yang bahagia dalam diri mereka. Dan kemudian supaya perdamaian itu tetap ada kebahagiaan dalam rumah tangga, maka jangan sampai ada akar pahit. Itu sebabnya jaga hati masing-masing. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan. Artinya apa? Supaya kita bisa berusaha, supaya kita bisa hidup damai dan merasakan kebahagiaan. Maka oleh karena itu Anda tidak perlu akar pahit. Ya. Akar pahit di sini, saudaraku, kalau boleh saudara izinkan saya, itu serasa sama dengan zina dan atau cabul, dan serasa sama dia, saudara-saudara sekalian, dengan yang menjual hak kesulungan. Perhatikan kata-kata di sana. Perhatikan ya. Yang pertama yang 15 tadi adalah akar pahit. Dan yang kemudian dikatakan, janganlah ada orang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya yang untuk sepiring makanan. Artinya akar pahit, cabul, sama dengan itu menjual hak kesulungan. Artinya Tuhan tak suka. Dapat dipahami? Itu sama ukurannya, dosa. Dan manakala itu dilakukan saudara-saudara sekalian seperti ayat 17, gak bisa lagi, gak bisa. Maka oleh karena itu saudara yang dikasih dalam Tuhan, milikilah, berusahalah hidup damai, dan jangan ada akar pahit, supaya kebahagiaan itu menjadi milik keluarga kita masing-masing. Amin. Baik, kemudian yang ketiga, bagaimana menjadi keluarga yang bahagia. Perhatikan Yesaya 30 ayat 18 sampai 19 ya. Ya, mari kita sama-sama membaca ayat 18 dan 19, 2, 3. Ya. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan Allah, berbahagialah semua orang. Ayat 19. Sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihi engkau. Apabila engkau berseru-seru, pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Perhatikan ayat 18 bagian terakhir. Berbahagialah semua orang yang menantikan Dia. Maka oleh karena itu kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sebagai manusia yang kadang punya problem yang kadang panjang, kadang hanya sementara, maka saya berikan tips buat saudara-saudara sekalian sebagaimana kebenaran firman Tuhan menurut Yesaya pasal 30 ayat 18. Nantikanlah pertolongan Tuhan, andalkanlah Tuhan, percayalah kepada Tuhan, maka Dia akan bertindak untuk hidup saudara-saudara sekalian. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ketika kita berpengharapan kepada Tuhan, ketika kita menantikan pertolongan Tuhan, maka kita akan menerima kekuatan saudara-saudara sekalian yang datangnya secara supranatural. Lalu orang berkata, ih Bapak itu kelihatan sebenarnya banyak masalahnya, tapi kayak enjoy aja dia. Tenang aja kelihatan dia. Kenapa? Karena memang dia mengharapkan pertolongan daripada Tuhan. Dia menanti-nantikan jawaban daripada Tuhan. Ketika orang-orang Kristen tidak mau lagi berharap kepada Tuhan, maka apa yang terjadi adalah keputusasaan, adalah bunuh diri. Jadi berpengharapan kepada Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan adalah senjata ampuh untuk bisa kita berdiri tegap, untuk bisa kita terus berjalan saudara-saudara sekalian sesuai harapan Tuhan, untuk bisa kita terus saudaraku sehat walafiat. Maka saudara-saudara sekalian, mari saya harapkan saudara semua adalah menantikan pertolongan Tuhan. Mana tahu ada masalah saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Apa dikatakan Amsal saudaraku pasal 3 ayat 5? Bisa dibaca bagi saya?
Demikian firman Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Terus, Dan janganlah bersandar kepada pengertian ya, orang yang bersandar kepada pengertiannya sendiri berarti dia bukan orang yang menantikan Tuhan. Terus, Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. terus, Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. baik, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, bahwa dalam ayat 5 ini sampai ayat 6 adalah berbicara tentang bahwa betapa pentingnya kita menantikan Tuhan dan percaya kepada Tuhan dan jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Manakala kita mengakui Tuhan, manakala kita saudaraku juga mengharapkan Tuhan menolong kita, maka ia akan meluruskan jalan kita, saudara-saudara sekalian. Apapun yang menjadi persoalan Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, tetaplah harapkan Tuhan. Amin. Kadangkala kalau ada persoalanmu saat ini saudara, bisa aja itu Tuhan izinkan supaya saudara sadar bahwa saudara membutuhkan Tuhan. Apa yang dikatakan Ayub 5 ayat 17? Ya. Demikian firman Tuhan, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Ya, berbahagialah orang yang ditegur Allah. Ditegur Allah. Dalam bahasa yang lain saya baca terjemahan dalam yang dihajar Allah, ada juga dalam kitab Ayub yang lain. Nah, artinya saudara-saudara sekalian bahwa betapa pentingnya kita kalau ditegur oleh Tuhan melalui sebuah persoalan hidup. Jadi itu sebabnya kita nggak perlu saudara-saudara sekalian bersungut, kita harus bersyukur manakala Tuhan menegur. Amin. Ya, harus berbahagia. Nah, persoalannya ketika datang masalah nggak datang lagi ke gereja. Apa yang dikatakan Amsal 28 ayat 14? Ya, cepat. Bisa. Ayat 14. Ya, Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Saudara-saudara sekalian, saya katakan tadi bahwa poin yang pertama adalah pribadi yang menantikan Tuhan. Pribadi yang menantikan Tuhan bertindak, saudaraku, adalah pribadi yang takut akan Tuhan. Maka saudaraku dikatakan di sini, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Kalau orang itu mengeraskan hatinya, akan jatuh ke dalam malapetaka. Itu sebabnya dalam semua persoalan hidup tetap takut Tuhan, tetap mengharapkan pertolongan dari Tuhan. Amin. Iya, karena dikatakan demikian dalam nats itu. Saya mau sampaikan buat saudara, manakala saudara-saudara sekalian memiliki persoalan saat ini, supaya saudara tetap memiliki kebahagiaan yang berasal daripada Tuhan, engkau harus menganggap persoalan itu adalah persoalan biasa. Karena dikatakan 1 Korintus 10 ayat 13, ya kan? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatanmu. Apabila kamu dicobai, maka Allah akan berikan jalan keluar kepadamu sehingga kamu dapat menanggungnya. Artinya persoalan hidup tidak akan diberikan oleh Tuhan kepada setiap anaknya kalau dia nggak dapat menanggung. Terlalu bodohlah orang tua membebani anaknya untuk bawa pikulan kalau memang terlalu berat bagi dia, yang membuat dia jatuh di jalan saudara. Dan menurut pengalaman saya sejak kecil, manakala saudaraku kami panen padi, kalau saya membawa panen saudaraku, saya melihat waktu itu dan mengingat bahwa selalu diukur oleh orang tuaku untuk bisa kupikul. Nah, demikianlah Tuhan, terlebih Tuhan saudara. Kalau ada persoalan hidup saudara-saudara sekalian, saya percaya itu tidak akan membuat saudara jatuh dan sampai tergeletak. Tidak, saudaraku. Alkitab mencatat saudara-saudara sekalian bahwa dia memberikan solusi terbaik. Itu sebabnya saudaraku, supaya saudara sampai menemukan dan menerima solusi itu dari Tuhan, saudara harus menantikan Tuhan. Saudara harus banyak berdoa dan berdiam diri dan membaca Alkitab. Kalau saudara nanti saudara-saudara sekalian pergi ke tempat lain bercerita tentang masalahmu, persoalan hidupmu, boleh saja nanti bertambah rumit kehidupanmu. Tapi kalau saudara datang kepada Tuhan, nantikan Tuhan, persoalan hidupmu selesai, maka engkau jadi keluarga yang bahagia, pribadi yang berbahagia. Cobalah seperti peristiwa di Kana. Kalau Yesus nggak diundang di sana, mereka kekurangan anggur, apa yang terjadi?
Pura-pura tahu pura-pura? Hah? Kutukan yang datang. Ini yang salah-salah berpesta ini. Masih nggak tahu menyiapkan anggur seperti kebiasaan kita raja-raja Yahudi. Tetapi ketika Yesus diundang di sana, saya tidak kutip nas lain tentang itu, tapi cerita itu berdampak. Adanya Yesus merubah air menjadi anggur, maka keluarga itu berbahagia. Yang terakhir minum katanya, hebat kali yang punya pesta ini. Biasanya kalau yang terakhir parak-paraknya, yang bau-bau itu yang kotor-kotor, yang kurang enaknya. Tapi ini luar biasa. Artinya apa? Melibatkan Yesus, menantikan Yesus dalam persoalan hidup dalam rumah tangga adalah membawa kebahagiaan. Amin. Iya. Dalam pesta pun perlu juga berdoa, Tuhan, siapkanlah orang sesuai dengan makanan saya ini, supaya jangan datang kutukan sama saya. Dan kalau boleh supaya jangan saya tambah repot. Amin. Adapun hatinya kalau udah habis nasi, adapun hati orang mau datang gak jadi dia. Ada orang mau datang langsung macet. Ya kan? Betul kan? Apalagi ini nanti ini mantap sekali masakan yang saya buat. 2 kali anaknya si Jono ini lahir, hesek-hesek begini aku yang masak. Makanya tadi saya nggak berbagi. Mantap sekali ini. Kalau saudara mau try nanti datang. Tapi takutnya kalau ini nanti datang semua, kurang enggak? Enggak ya? Masih bisa dimasak? Enggak berdua, cukupkanlah sesuai dengan ini. Ya. Ya. Karena memang ada sejarah sedikit tentang anakku si Jono ini. Waktu pernikahannya dulu, bahwa dia keteringan, tapi nasinya basi. Payar loh, gak dipotongnya juga, itu hebatnya dia. Dan dia minta kau beri yang basi, sinilah uangku dia, itu hebatnya dia. Ya, kemudian lahirlah si Jedutun, saya yang masak. Sampai jam 11 malam tamunya pulang. Bayangkan masak pagi jam 11 dia makan masih dibilang, enak sekali dagingnya Pak John. Siapa yang masak? Gitu. Itu. Dan sekarang juga tadi saya ikut juga, saya masak di situ. Itu pasti enak rasanya. Hanya saya takut dia kekurangan. Cuma kalau dia berdua, Tuhan cukupkan dengan ini, supaya jangan saya dibicarakan orang. Lalu ada hati tetangganya mau datang nggak jadi dia. Ya begitu kalau bisa ya kan? Ya supaya kita jangan capek. Ya baik. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Tadi pun yang pertama apa? Bagaimana menjadi keluarga bahagia itu apa? Memiliki dasar kasih Kristus. Yang kedua, bersama hidup damai dan jangan sampai akar jangan sampai akar pahit. Ya kalau akar pahit susah, senyummu nggak terbuka, percayalah, rasanya sesak napas. Ya, jadi jangan sampai ada akar pahit. Kalau engkau tidak akar pahit, senyummu luar biasa. Lalu orang akan berkata dan tertawamu terbahak-bahak lalu berkata, kayak nggak ada yang kurang sama dia. Ya, memang nggak ada yang kurang. Karena lagi tertawa kan? Iya. Kemudian yang ketiga apa? Jadilah pribadi yang nantikan Tuhan. Kalau engkau menantikan Tuhan, engkau berdoa, engkau tidak akan menangis seperti yang dikatakan kepada orang Yerusalem dalam ayat 19 itu. Kalau engkau berharap kepada Tuhan, ya, berharap akan pertolongan Tuhan, berharap akan menjadi keluarga yang bahagia, suami akan diubahkan. Yang keras pun suami akan menjadi lembut. Amin. Ya. Amin. Apa yang gak bisa diubah oleh Tuhan? Semuanya bisa diubah oleh Tuhan. Hanya yang menjadi kerinduan Tuhan buat saya dan saudara, betapa pentingnya kita ini memiliki roh takut akan Tuhan. Itu saja. Baik, puji Tuhan. Karena ini sudah jam 12. Karena kita juga belum penyerahan anak, ya kita berdoa untuk firman Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Tuhan terima kasih Bapa, kalau Engkau telah memberikan khotbah bagi kami, renungan kebenaran firman-Mu dalam seri keempat tentang keluarga bahagia. Dan hari ini kami mendapatkan 3 tips menjadi keluarga bahagia ya Tuhan. Kiranya Tuhan kebenaran firman mengubah hati kami semua. Terlebih ya Tuhan, manakala ada saat-saat ini umat-Mu mengalami persoalan hidup. Ada mungkin juga ya Tuhan saat ini Bapak yang merindukan pekerjaan. Ada mungkin di antara mereka yang merindukan pasangan hidup. Ada juga di antara mereka merindukan Bapak yaitu keluarga bahagia yang sudah lama belum dia temukan.
Kiranya Tuhan Yesus Engkau mengajar mereka Bapa untuk senantiasa menantikan pertolongan daripada Engkau. Karena aku tahu bahwa tangan Tuhan tidak pernah terlambat menolong kami. Karena Tuhan begitu mengasihi kami sampai Engkau ya Tuhan mengukir nama kami di telapak tangan-Mu. Oleh karena cinta-Mu. Dan Engkau berkata juga ya Tuhan bahwa rambut sehelai pun jatuh Engkau tahu. Artinya bahwa Tuhan terus mengasihi kami dan mengontrol hidup kami. Maka siapapun yang punya beban dan masalah saat ini, kiranya Tuhan yang menjadi jawaban atas kami. Dan saat ini Tuhan hamba-Mu akan melakukan upacara penyerahan anak. Kiranya Tuhan Engkau selalu tolong hamba-Mu supaya dapat melakukannya dengan baik. Dan terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan kepada Bapak Pendeta Pembantu Marjono MPD bersama dengan ibu dan anaknya yang diserahkan. Kami mohon datang ke depan. Baik, saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan buat kita sebagai dasar dalam penyerahan anak. Dan saya ambil dari kitab 1 Samuel pasal 1 Samuel pasal 1 ayat 21 hingga sampai ayat 28. Demikian. Elkana laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban najarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, garis bawahi dia cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, perbuatlah apa yang kau pandang baik, sehinggalah sampai engkau menyapi dia, hanya Tuhan kiranya menepati janjinya.